CEO wanita sedang melakukan survei di desa. Tanpa sengaja ia merasa pohon besar di depannya tampak sangat familiar. Seketika itu juga ia teringat kenangan masa kecil bermain bersama ibunya di tempat ini. Ia pun memutuskan untuk melihat-lihat sekitar. Barangkali bisa menemukan orang tua kandung yang sudah lama berpisah dengannya. Namun saat baru sampai di depan sebuah rumah, ia melihat sekelompok orang sedang bersiap menggusur rumah sepasang lansia. Sang CEO langsung membentak mereka dengan tegas, lalu maju membantu kedua orang tua itu bangkit. Saat itulah ia tiba-tiba menyadari, liontin giok yang dipakai ibu tua itu persis sama seperti yang ia punya. Ia buru-buru menanyakan asal-usul liontin tersebut. Sang ibu dengan mata berkaca menjawab, itu adalah benda kenangan yang ia gunakan untuk mencari putrinya selama bertahun-tahun. Seketika hati CEO bergetar. Ia pun melepas liontin miliknya. Saat kedua liontin itu disatukan, ternyata benar-benar cocok sempurna. Barulah ia sadar, perempuan tua di depannya adalah ibu kandung yang selama ini ia rindukan. Setelah bertahun-tahun akhirnya keluarga mereka bersatu kembali. Baru saja hendak berpelukan melepas rindu, tiba-tiba datang wanita licik yang langsung menyela dengan kasar. Dengan senyum sinis ia mengejek sang CEO hanya gadis desa yang pakai baju kerja. Meski sudah bertemu ibu kandung tetap tak berhak menghentikan penggusuran. Baru saja ia selesai bicara, tiba-tiba ia mengangkat tangan hendak menampar CEO. Tak disangka sang CEO langsung menangkis, lalu membalas dengan tamparan keras. Wanita licik itu marah besar, langsung menelepon pacarnya untuk mengadu. Katanya keluarga ini tidak hanya menolak digusur, tapi juga berani menyakitinya. Setelah menutup telepon, ia menyombong dan mengejek bahwa keluarga CEO pasti akan terusir dari rumah. Kesombongannya membuat CEO semakin marah. Ia pun segera mengeluarkan ponsel, memerintahkan manajer umum untuk datang bersama tim. Namun tak disangka, pacar wanita licik itu lebih dulu tiba di lokasi. Tanpa banyak bicara ia langsung memerintahkan anak buahnya membawa CEO pergi. Kedua orang tua panik. Mereka mencoba menghentikan namun malah didorong jatuh oleh satpam. Tak lama kemudian manajer umum akhirnya tiba. Begitu melihat kekacauan itu, wajahnya langsung pucat. Begitu tahu yang dibawa pergi adalah CEO sendiri. Ia ketakutan sampai lututnya lemas. Lalu tanpa pikir panjang langsung membawa orang untuk menyelamatkan CEO. Kedua orang tua tidak berani membuang waktu. Demi keselamatan putri mereka, mereka mengendarai motor, mencari bantuan dari anak konglomerat yang dulu dijodohkan dengan putrinya. Namun baru saja sampai, si anak konglomerat malah menampar mereka. Ia menuduh mereka menyebarkan kabar bahwa dirinya adalah calon menantu mereka. Katanya mereka datang cuma untuk cari uang. Lalu ia melempar setumpuk uang, dan langsung mengumumkan pembatalan pertunangan. Orang tua buru-buru menjelaskan bahwa pertunangan itu dibuat orang tua mereka dahulu, dan mereka datang bukan untuk memperpanjang hubungan. Belum selesai bicara, si anak konglomerat sudah menyuruh mereka pergi dengan sikap angkuh. Saat itu sang CEO tiba di lokasi. Kedua orang tua lega melihat anak mereka baik-baik saja. Si anak konglomerat yang melihat CEO mengenakan pakaian kerja, semakin sombong dan angkuh. Ia mengejek bahwa CEO cuma buruh tani. Berani-beraninya ingin menikah dengannya. Sambil bicara ia mengangkat tangan ingin menampar. Tapi CEO berhasil menghindar. Saat mereka berhadapan, sebuah mobil mewah perlahan berhenti di dekat mereka. Yang turun adalah pacar baru si anak konglomerat. Melihat CEO berpakaian seperti buruh, langsung saja ia mengejek. Ia membanggakan bahwa malam ini akan ada jamuan besar dari ketua baru perusahaan, dan akan ada investasi 10 miliar untuk keluarga pacarnya. Tapi mereka tidak tahu, semua itu adalah keputusan dari wanita yang mereka remehkan ini. Begitu tahu kebenarannya, si anak konglomerat makin menjadi-jadi. Ia merasa dirinya akan segera sukses besar. Untuk memutuskan pertunangan, ia meminta wanita licik itu mengajari pelajaran pada CEO. Tapi malah ia yang didorong jatuh oleh CEO. Ia buru-buru melindungi wanita liciknya, dan mengancam CEO untuk berlutut dan minta maaf. Bahkan langsung mengumumkan pembatalan pertunangan di depan umum. CEO wanita sedang melakukan survei di desa. Tanpa sengaja ia merasa pohon besar di depannya tampak sangat familiar. Seketika itu juga ia teringat kenangan masa kecil bermain bersama ibunya di tempat ini.